Halo semua, perkenalkan nama saya Lorna Moris Lopak. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan nomor pokok mahasiswa 12114201200121. Program studi keperawatan Fakultas Kesehatan. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sel eukariotik pada bagian dan fungsinya. Jadi, mari kita simak video berikut ini. Sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang di dalamnya memiliki nukleus, berbeda dengan sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau tidak memiliki inti sel. Pada bagian sel eukariotik, yang pertama yaitu adalah nukleus. Ini gambarnya ya teman-teman. Nah, nukleus. Nukleus. Pada bagian nukleus ini sangat berperan penting dalam proses kehidupan sel, di mana di dalam nukleus nanti terdapat yang namanya DNA. Jika dijabarkan, pada nukleus ada yang namanya nuclear environment. Ada juga yang namanya nukleolus. Yang ketiga ada yang namanya kromatin. Nah, dalam kromatin inilah di dalamnya ada yang namanya DNA. Jadi dalam sel ini DNA akan membentuk kromatin, bukan kromosom. Kromosom yang membedakan dengan kromatin adalah kalau kromosom bentuknya seperti ini, atau tapi kalau kromatin bentuknya tidak beraturan di dalam kromosom seperti ini. Kromatin. Bentuknya seperti ini. Dia tidak beraturan di dalam kromosom. Kromosom hanya dapat diamati ketika terjadi proses pembelahan sel yang berlangsung, yaitu pada tahap mitosis dan meiosis. Yang kedua ada yang namanya membran plasma. Membran plasma. Nah, membran plasma ini adalah, atau membran sel, ini adalah pembatas antara ruang intraseluler dan ruang ekstraseluler. Yang ketiga ada yang namanya ribosom. Ribosom memiliki fungsi utama yaitu untuk proses sintesis protein. Yang keempat ada yang namanya aparatus Golgi. Aparatus Golgi memiliki fungsi utama untuk sintesis atau bisa pembentukan itu bisa pembentukan karbohidrat, bisa pembentukan protein yang lebih kompleks, atau sebagai proses modifikasi. Modifikasi apa? Misalnya modifikasi pembentukan membran sel. Kemudian akan digunakan lagi juga dalam proses sekresi. Sekresi ini biasanya terjadi ketika bahan-bahan yang ada di dalam sel ingin dikeluarkan keluar sel, maka dia harus dikeluarkan melalui aparatus Golgi atau yang biasa kita sebut dengan istilah badan Golgi.
Yang kelima ada yang namanya lisosom. Lisosom digunakan untuk pencernaan intraseluler, khususnya pada makromolekul. Di dalam lisosom ini ada yang namanya enzim lisosim. Yang keenam yaitu mitokondria. Mitokondria itu yang ini ya teman-teman, gambarnya agak terputus. Di sini itu namanya mitokondria. Nah, mitokondria berbentuk seperti ini. Jadi di sini ada yang namanya membran luar, ruang antar membran, membran dalam, sama ada yang namanya kista. Mitokondria memiliki fungsi utama yaitu untuk pembentukan ATP, adenosin trifosfat, yang digunakan pada proses respirasi sel. Jadi tanpa mitokondria pada sel hewan tidak bisa terjadinya proses yang namanya respirasi sel. Yang ketujuh yaitu peroksisom. Peroksisom, di bagian peroksisom ada yang namanya enzim katalase. Enzim katalase ini akan digunakan untuk menguraikan H2O2. Apa itu H2O2? H2O2 atau yang biasa kita sebut dengan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini sangat berbahaya untuk tubuh. Meski H2O2 ini diproduksi oleh tubuh untuk menetralkan racun yang ada dalam tubuh manusia pada bagian hati, tetapi hidrogen peroksida ini tetaplah berbahaya bagi tubuh, sehingga harus dinetralkan dan diurai menjadi air menggunakan enzim katalase. Namanya peroksisom itu yang ini ya teman-teman. Yang kedelapan yaitu sitoskeleton. Sini saja ya teman-teman. 8. Sitoskeleton. Nah, sitoskeleton atau rangka sel ini digunakan dalam beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mikrofilamen. Mikrofilamen atau bagian yang paling kecil. Yang kedua ada yang namanya intermediate atau yang paling sedang. Nah, yang ketiga ada yang namanya mikrotubu atau yang paling besar. Ini ya teman-teman. Salah satu mikrotubu pada sel sitoskeleton digunakan untuk proses pembentukan sitrosom. Pembentukan sitrosom, di mana sentrosom itu terdiri dari sentriol. Mikrofilamen sama filamen intermedian ini digunakan untuk rangka sel supaya memiliki rangka sel yang tidak berantakan strukturnya. Maka perlu yang namanya mikrofilamen dan mikrofilamen serta filamen intermedian ini. Yang kesembilan ada yang namanya
sentrosom. Sentrosom adalah bagian dari sel sentriol yang digunakan untuk proses pembelahan sel. Di mana pembelahan sel akan berhubungan dengan mitosis dan meiosis, yaitu pembelahan pada sel tubuh dan pembelahan pada sel kelamin. Yang ke-10 ada yang namanya flagela. Ini dia. Flagela adalah alat flagela digunakan sebagai alat gerak. Yang ke-11 atau yang terakhir ada yang namanya retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma dibagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum kasar digunakan untuk membantu proses sintesis protein. Sintesis protein tetap dilakukan oleh ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar itu digunakan untuk membantu sintesis protein. Karena ciri khas dari retikulum endoplasma kasar, dia akan ditempeli banyak oleh ribosom pada bagian ini, teman-teman. Nah, di bagian ini, yang merah-merah ini, maaf jika tidak terlalu kelihatan. Nah, di bagian-bagian ini, merah-merah inilah yang dinamakan dengan ribosom. Ribosom hasil dari sintesis protein yang menempel ke retikulum endoplasma ini, kemudian nantinya dibawa masuk ke dalam retikulum endoplasma untuk diproses lebih lanjut. Maka di sini lebih lanjut adalah retikulum endoplasma kasar. Selanjutnya retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus digunakan untuk proses sintesis karbohidrat. Selain proses sintesis karbohidrat, retikulum endoplasma halus juga digunakan untuk sintesis lipid. Baik, itu tadi adalah penjelasan video singkat dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan shalom.